yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat pada kitab tafsir Jalalain halaman 3. Saya ulangi karena pembahasan kemarin belum sempat terbahas ya. Di ayat 12 tadi dibaca pada ayat yang berikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum sufaha walakin la ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladhina ishtaraw dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Wa idza qila lahum lan tatkala den ucapaken sijikil lahum kadue sang budayane munafik ai tegese bihaulai tegese kadue sang budayane munafik la tufsidu aja pada rusak sira kabeh. La tufsidu aja pada rusak sira kabeh fil ardi ing dalam dunia bil kufri kelawan sebab kekufuran wa ta'wiki lan ngahalang-halangi anil imani nyatanya saking iman. Anil imani adoh saking iman. Qalu maka ngucap yang munafik innama amin pastine nahnu setuhune kami muslihuna iku pada gawe kemaslahatan kabeh. Walaysa ma nahnu fihi bi fasadin walaysa lan waradana ma nahnu apa barangkang walaysa ma nahnu fihi walaysa lan waradana ma nahnu. Namanya ini mazaidah dalam digunakan jadi tidak digunakan. Walaysa lan waradana ma nahnu apa setuhune kami fihi ing dalam barang bifasadin iku kelawan kerusakan. Bifasadin iku tetap kelawan kerusakan. Qala Allah Ta'ala ucap Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah Ta'ala ucap Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala raddan
Ibnolak alaihim in atasa munafik. Ada elinga sira bitanbihi ikut tetap kedua faedah tanbih. Innahum setuhune munafik hum iku utawi munafik al-mufsiduna iku kang rusak kabeh. Walakin la yash'uruna, walakin lan tetapine la yash'uruna ora pada ngerasa ia munafik. Bidzalika kalawan mengkono mankur. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas, wa idza qila lahum lan tatkala dan ucap akan sedikit lahum kadwe munafik aminu pada iman sira kabeh kama amanas nasu barakan wis beriman an-nasu sapa manusia ay ashabun nabi tegese pirang-pirang sahabat Nabi. Qalu maka ngucap yang munafik anu'minu anatah beriman kami, anatah iman kami kama amanas sufaha'u kaya barakan wis iman as-sufaha'u sapa pirang-pirang wong bodoh. Al-juhala tegese pirang-pirang wong bodoh ay la naf'alu ka fi'lihim tegese orang migaweni kami ka fi'lihim kaya migaweni nas, ka fi'lihim kaya migaweni nas. Qala ta'ala ngucap Allah ta'ala raddan alaihim nolak alaihim in atasan munafik ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Ala elinga sira innahum setuhune munafik hum iku utai munafik as-sufaha'u iku pirang-pirang wong bodoh walakin la ya'lamuna dan tetapine orang pada huruf ia munafik. Zalika ikum kono makhluk. Ahli kesadaran baca. Wa idza laku ay asluhu lakiyu hudifatit tomatul istisqa. Wa idza laku lan tatkala wa idza lakulan taskala ketemu ia munafik asluhu utawi lapat laku lakiu iku lapat laki asluhu utawi asale lapat laku lakiu iku lapat lakiu hudifat dan buang ad-dhammatu apa-dhamma lil istisqali karena dibaca abad. Summal ya'u kari-kari utawi huruf ya liiltiqa iha iku tetep karena pertemune huruf ya sakinatun iku sukun ma'al wawi sumertane huruf waw. Alladzina amanu ikwam kang pada iman kabeh ya alladzina qalu maka ucap dia munafik amanna ucap-ucap lapan amanna wis iman kami. Wa idza qalau dan tatkala sepi atau berpisah atau berbalik ya munafik minhum saking alladzina amanu wa raja'u dan berbalik ia munafik ila syayatinihim maring pirang-pirang kelompok munafik. Ayu asaihim tegese pirang-pirang pemimpinnya munafik. Qalu maka ucap ia munafik inna setuhune kami ma'akum ikut tetap semertane sira kabeh fitini ing dalam agama. Innama nahnu mustahzimuna
Innama angin pastine nahnu utawi isun sadaya mustahzi'una iku kang ngeledek kabeh bihim kelawan alladzina amanu biidharil imani kelawan nyatakaken iman. Allahu yastahzi'u bihim, Allahu tawi Allah yastahzi'u bihim iku ngeledek ya Allah bihim kelawan munafik. Yujadihim tegese ngebales Allahu ing munafik bi istihza'ihim kelawan ngeledek munafik. Wa yamudduhum lan ngacuh akan Allahum ing munafik yumhiluhum tegese ngeremehaken ya Allahum ing munafik fi tughyanihim ing dalam kesesatane munafik ay bitajawuzihimil hadda tegese kelawan lampah bitajawuzihimil hadda kelawan sebab melewati batasan munafik al hadda ing batasan bil kufri kelawan sebab kekufuran. Bitajawuzihimil hadda kelawan sebab ngelewatine munafik al hadda ing batasan bil kufri kelawan sebab kekufuran. Ya'mahuna hale pada bingung ia munafik, yataraddaduna tegese hale pada bingung, hale pada bimbang ia munafik, tahayyuran kelawan kebimbangan kang banget, halun lapan ya'mahuna iku jadi hal. Ulaika alladzina ishtaraw dhalalata bil huda, ulaika alladzina ishtaraw dhalalata bil huda, ulaika utai samudayane munafik alladzina ishtaraw dhalalata bil huda, alladzina ishtaraw iku kabeh kang pada nuku ia munafik ad-dhalalata ing kesesatan bil huda kelawan petunjuk. Ai istabdaluha bihi, ai istabdaluha tegese ngeprih gegantian ia munafik ha ing dalalah bihi kelawan huda. Fama rabihat tijaratuhum mangka ora untung tijaratuhum apa daganane munafik ai ma rabihu tegese ora untung ia munafik fiha ing dalam tijarah bal khasiru balik yentah rugi ia munafik bimasyirihim karena tempat berbalik munafik ilan naril mu'abbadati maring neraka kang selawas-lawase alaihim ing atas munafik. Wa ma kanu lan aranana wisana ia munafik muhtadina iku wong kang nerima pituluh kabeh fima fa'alu ing dalam barang kang bigaweni ia munafik. Itulah penjelasan atau keterangan dalam terjemahan bahasa Jawa. Sekedar informasi kenapa para ulama Banten khususnya itu menerjemahkan bahasa Arab khususnya kitab-kitab Mu'tabarah ya, dengan berbahasa Jawa karena mengambil tabaruk, mengambil keberkahan dari guru-guru sebelumnya. Kebetulan wilayah Banten terkenal
masih kita ambil referensinya di berbagai karya-karya kitabnya. Makanya sehingga ulama-ulama kita, khususnya ulama Banten, mereka tabarukannya dengan menerjemahkan bahasa Jawa. Nanti setelah diterjemahkan dengan bahasa Jawa, baru dijelaskan dengan bahasa umum, yaitu bahasa Indonesia. Ada memang keunikan dalam bahasa Jawa ini apa? Yaitu dipermudah dari sisi kodifikasi. Jadi ada semacam tanda mana awal kalimat, mana akhir kalimat, mana mubtada, mana khabar dalam ilmu nahwu itu. Ya, jadi kalau yang kita pernah pesantren pasti belajar ilmu nahwu, karena kita tidak akan bisa membaca kitab gundul kalau kita tidak mempelajari ilmu nahwu dan ilmu sorof dan ilmu-ilmu yang lain. Nah, maka dalam bahasa Jawa ini itu ada kode. Jadi ada kode mana mubtada, maka mubtada itu tandanya kalau dalam bahasa Jawa Betawi. Kalau khabar itu iku. Nah, ini makanya apa? Sesuatu yang unik tapi memang membantu untuk menentukan mana awal kalimat, mana akhir kalimat. Gitu. Mana dia adalah kalimat fi'il, mana dia adalah isim. Nah, kalau ada fi'il maka ada fa'il. Kalau dia susunannya lazim berarti fi'il fa'il dilengkapi dengan jar majrur. Kalau dia susunannya adalah fi'il muta'addi maka fi'il fa'il maf'ul. Gitu. Jadi dalam bahasa Jawa ada itu kodenya. Jadi setiap yang saya baca itu sesuai dengan kode, ada kode. Kalau saya utawi berarti itu mubtada. Kalau itu iku berarti khabar. Kalau itu wis berarti itu fi'il madi. Gitu. Kalau apa berarti fa'il. Kalau saya bilang ing berarti itu maf'ul. Itu ada kode-kodenya. Nanti sewaktu-waktu kalau saya tidak malas nulis, saya kirim ke grup ini kode-kodenya. Kode dalam bahasa Jawa dalam menerjemahkan kitab. Maka kemudian nanti kalau kayak santri itu, dia akan berlomba-lomba mengkodifikasi. Ya, jadi sistem bandungan seperti ini, tapi kemudian ditandai. Kadang-kadang antara santri dengan santri saling mengetahui kalau dia ini belum mumpuni pengetahuan namanya. Kenapa? Itu dari kode. Wah, ini salah nih. Jadi mudah untuk mendeteksi apakah dia ilmunya sudah mumpuni dalam bidang ilmu nahwu. Itu mudah bagi santri. Antara santri satu dengan santri yang lain. Iya, logatnya itu. Walaupun dalam bahasa Indonesia bisa menerjemahkan. Contohnya misalnya, ya kan kalau bahasa Indonesia mah gampang, lihat Quran terjemah juga ada. Ya, ada sekarang yang trennya itu Al-Quran terjemah per kata, bahkannya per kata, ya kan. Tapi kan tidak tahu mana awal kalimat, akhir kalimat, tidak tahu. Tapi bagi santri tahu. Gitu, mana nih? Gitu ya. Itu hanya sebatas tambahan. Nanti untuk mendukung ini biar lebih mudah saya akan coba tulis, nanti saya share di grup. Ya. Berbicara tentang ayat 12 ini, ya. Wa idza qila lahum, dan ketika diperintahkan kepada orang-orang munafik, la tufsidu fil ardi, janganlah kalian merusak di bumi. Ya, ini kita pahami merusak. Merusak di sini apa makna kata merusak? Di sini di dalam tafsir Jalalain dikatakan merusak bil kufri karena sebab kekafiran, wa ta'wiki anil imani, dan menghalangi jauh daripada keimanan. Berarti kata merusak di sini merujuk kepada jika seseorang kafir dan dia suka menghalang-halangi orang untuk beriman, maka perbuatannya ini tergolong merusak.
kalimat merusak di sini di antaranya pemahamannya adalah orang yang kufur dan orang yang menghalang-halangi keimanan seseorang, dia termasuk telah berbuat kerusakan. Kemudian ditambah dengan pemahaman yang lain, karena ilmu tafsir itu banyak ya, tergantung sanadnya. Jadi kenapa merusak itu kemudian dipahami dengan kufur gitu. Nah, itu nanti diambil dari beberapa sanad. Nah, kebetulan ini saya pegang kitab yang lain supaya menunjang pemahaman apa yang dimaksud dengan merusak di sini. Jadi bukan seperti halnya makna ya merusak. Ada tatanan alam misalnya kita rusak. Jadi kan ini kalimatnya janganlah kalian merusak di bumi, gitu kan? Jadi pikirannya jangan seakan-akan ada hutan dirusak hutannya. Tapi pemahaman di sini ternyata merusak. Karena kalimat merusak itu memang sesuatu yang negatif. Merusak alam saja tidak baik kan? Apalagi ini dalam hal merusak keimanan seseorang juga sesuatu bagian daripada kerusakan di bumi. Di sini dikatakan bahwa dari Anas, wa an Anas bin ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Anas, dari sahabat-sahabat Nabi, makna daripada merusak di sini adalah al-fasadu wal kufru wal amalu bil ma'siyah. Jadi kata merusak itu adalah perbuatan maksiat dan kekufuran. Jadi orang kafir atau perbuatan ingkarnya seseorang ataupun perbuatan maksiat bagian daripada merusak di bumi. Jadi kalau kita pahami termasuknya yang mohon maaf, ini kan membahas tentang orang munafik sebenarnya. Jadi kalau kita melihat di zaman sekarang banyak hal-hal yang berbau maksiat, maka mereka tergolong orang yang tergolong orang yang merusak. Nanti tergolong pada ayat ini, tergolong orang munafik. Ya, kalau kita lihat di kota sana itu banyak kemaksiatan seperti tempat-tempat maksiat. Mereka ya semacam mohon maaf ya, tempat-tempat maksiat itu dalam pikiran kita ya semacam diskotik, tempat pelacuran. Ya, itu kan tempat-tempat maksiat. Itu juga bagian dari mereka telah merusak akidah, merusak karena silahul arti bitoati. Jadi perbuatan baik di bumi itu adalah dengan ketaatan. Silahul arti wasamawati bitoati. Jadi berbuat kebaikan di dunia dan di langit adalah dengan ketaatan. Kalau kita lihat di zaman sekarang itu perbuatan maksiat itu sudah merajalela di mana-mana. Yang begitu maraknya di media sosial itu ya seperti judi. Judi kan perbuatan maksiat dilakukan secara terang-terangan. Ini juga bagian daripada merusak. Ini tegurannya sama halnya dengan teguran kepada orang-orang munafik. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslimun. Dan ketika diperintahkan kepada mereka orang-orang munafik, janganlah kalian merusak di dunia, lalu
muslimun, sesungguhnya kami adalah termasuk orang-orang yang berbuat baik. Itu kata orang munafik. Hal ini ditentang oleh Allah. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Tidak demikian. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang merusak, sedangkan mereka tidak mengetahui, tidak sadar. Jadi kalau kita tanya di mana, ya ini sebatas pengetahuan yang bukan katanya. Kadang-kadang kita perlu namanya di dalam ilmu di dalam ilmu akademisi itu perlu namanya eksperimen. Ya, perlu namanya eksperimen. Ya, atau observasi. Ini bukan karena saya nakal. Karena kalau saya ngomong mengarang cerita bisa jadi saya fitnah, benar kan? Ya. Saya pernah interogasi orang yang punya diskotik. Saya pernah punya itu. Saya pernah interogasi. Diskotiknya enggak segede yang kita lihat di Jakarta. Kalau di Jakarta kan gede-gede, saya nggak bisa itu gitu. Saya dulu pernah lewat di Kalijodo. Dulu kan Kalijodo itu tempat maksiat ya. Terus ada juga tuh di mana tuh pinggir rel itu. Apa itu namanya saya lupa. Dulu di Kalijodo pindah ke rel. Nah itu saya tanya, kenapa Anda dengan senang hati membuka rumah yang ya untuk menampung orang bersenang-senang, gitu kan, minum bir dan sebagainya. Masyarakat di situ tidak melarang. Anehnya, kenapa? Karena dia masyarakat di situ dibayar, jadi dari sisi keamanannya. Jadi yang pemimpin di situ hanya menginginkan yang penting tidak ada tindakan kekerasan fisik, itu saja. Jadi mengamankan dari sisi itu. Tapi dia tidak sadari hal itu, walaupun tidak ada kekerasan fisik, tapi dengan perbuatan kemaksiatan yang secara umum dilegalkan, ini akan merusak, karena itu bagian dari maksiat. Saya langsung tanya kepada yang pemiliknya. Saya bilang, kenapa Anda begitu semangat membuka tempat seperti ini? Alasannya mencari nafkah. Itu satu. Kedua, selain mencari nafkah, karena alasannya ya dia tidak punya keahlian selain membuka tempat hiburan. Kalau alasannya demikian, sebenarnya semua orang pun sama, tidak punya keahlian khusus untuk mencari nafkah yang halal, ya kan? Tidak semua orang punya keahlian, tapi karena mereka takut sesuatu yang haram, maka hal yang haram kita ini yang punya iman tidak akan melakukan itu. Artinya dibatasi. Ada yang lebih halal. Ya, makanya banyak berbagai macam profesi. Ada tukang rosok, walaupun terpandang hina kelihatannya, yang penting halal. Kan begitu. Orang-orang ini berarti termasuk orang yang punya iman. Memang tempat hiburan itu menarik bagi orang yang butuh hiburan, dan semua orang senang dengan hiburan. Siapa yang tidak senang dengan hiburan? Contohnya jangan sulit-sulit. Nih kita kajian begini, ngaji. Ini kan bukan hiburan. Kemudian direkam seperti ini, diupload. Ada nggak yang nonton? Jarang ada yang nonton. Kenapa? Ini bukan hiburan, pendidikan. Enggak ada yang, jarang ada yang doyan. Cuma hanya beberapa orang saja yang hatinya tergugah, ingin tahu pengembangan pemahaman. Ya. Lebih cenderungnya jangan jauh-jauh, jangan
jadi kadang-kadang kalau boleh kita hitung presentasi membuka hiburan di handphone dengan pendidikan, kayaknya lebih banyak mana? Hiburan. Kita scroll ketawa, kita scroll ketawa, ya kan? Coba hitung aja. Jangan bicara orang lain, bicara kita di sini. Maka sesuatu tempat hiburan tersebut ya tentu menarik banyak orang. Maka peluang mencari uangnya lebih mudah, kan begitu. Jadi kalau mereka mengatasnamakan membuka tempat tersebut untuk mencari nafkah, ini jelas-jelas kesalahan besar. Karena tadi itu namanya menghalalkan segala cara karena mudah bagi mereka. Ya nyatanya begitu memang. Ya. Oh ya. Jam 5.57. Itu. Jadi itu salah satu makna rusak. Kerusakan di bumi diantaranya adalah ingkar kepada Allah dan berbuat maksiat. Jadi kalau mereka yang merasa berbuat maksiat, ini ayat. Mereka merasa berbuat kebaikan, kan kadang-kadang nih mohon maaf, ya mohon maaf, ada, itu ada. Pernah saya dengar itu, seorang artis dia punya tempat karaokean, kemudian hasil dari karaokeannya itu dia salurkan untuk sumbangan. Untuk membangun apalah itu ya sumbangan. Nah, bagaimana itu kan? Sisi lain itu tempat maksiat, tapi hasilnya dia ya mungkin berapa persen gitu ya, 10% atau 5% untuk kebaikan. Apakah itu maksudnya kebaikan? Karena di sini pengakuan orang munafik itu saya enggak berbuat kerusakan, justru saya berbuat kebaikan. Kata yang munafiknya kan. Tapi ditentang oleh Allah, ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Tidak begitu. Sesungguhnya mereka itu orang yang rusak, gitu kan. Akan tetapi mereka tidak menyadarinya. Kadang-kadang kita pikiran mereka orang yang tadi itu menghalalkan segala cara dan menganggap itu tempat usaha, gitu kan, tempat mencari nafkah, sehingga seakan-akan dia benar mencari nafkah, jadi seakan-akan dia benar, padahal tidak begitu, kan begitu. Tidak sadar kalau itu adalah media merusak akidah umat. Itu. Jadi makna kerusakan al-fasadu wa al-kufru wal 'amalu bil ma'siyah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, makna daripada merusak di sini sebagaimana penafsiran dari ayat Al-Qur'an. Jadi tafsir ayat itu ada namanya tafsir Quran bil Quran, ya, ada tafsir Quran bil hadis, ada tafsir Quran bil ra'yi. Jadi Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan hadis, dan bahkan kadang Al-Quran dengan pandangan atau dengan pikiran. Nah ini kebetulan nih ada penafsiran ayat rusak di sini dengan ayat Al-Quran pada surah Al-Anfal ayat 73 yang bunyinya walladzina kafaru ba'duhum awliya ba'din illa tafa'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir, yang artinya orang-orang kafir sebagian mereka menjadi penolong sebagian yang lain. Jika kalian tidak melakukan kebaikan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka niscaya kekacauan di bumi dan kerusakan yang besar. Nah ini ayat ini berkenaan tentang orang kafir, orang-orang kafir
yang kemudian mereka menjadi penolong bagi orang kafir yang lain. Nah, kemudian kita sebagai orang Islam, orang yang beriman, tidak mematuhi apa yang Allah perintahkan. Cenderungnya adalah justru lebih menjadi pendukung orang-orang kafir. Nah, pendukung kita sebagai orang Islam kepada orang kafir, nah ini juga akan menjadi kerusakan di bumi. Nah, dalam hal ini disandarkan ayat ini kepada surah An-Nisa ayat 144 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian jadikan orang-orang kafir sebagai teman setia atau sebagai penolong min dunil mu'minina, dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Nah, ini mirip dengan dulu kasus Ahok itu, menerjemahkan surah Al-Maidah ayat 51. Ya. Masih pernah dengar? Ya, kasusnya kan ya. Ini sebenarnya berkenaan dengan kala itu orang munafik. Namanya orang munafik itu kan mengaku dirinya Islam, padahal dia mengingkari terhadap syariat Islam. Kebetulan saat itu ini ada kaitannya dengan para pejabat sekarang. Kala itu kalau kita bahas di ayat sebelumnya itu ya, tentang siapa Abdullah bin Ubay bin Salul itu. Nah, itu dia kan seorang pemimpin ya di kalangan Bani Khazraj. Dan dia termasuk saat itu menjadi kaum Ansor. Kaum Ansor itu adalah penolong orang-orang Muhajirin. Ya, berarti golongannya Nabi Muhammad dengan para sahabat Nabi kan gitu. Nah, ini kan Abdullah bin Ubay bin Salul ini kan secara tidak langsung adalah seorang pemimpin. Kemudian pemimpin itu kan punya hak untuk kemudian menunjuk orang lain untuk menemani dia untuk melakukan tugas-tugas yang lain kan. Karena memang pemimpin pasti punya asisten, punya pembantu, punya yang lain kan. Nah, ini Abdullah bin Ubay bin Salul ini, dia kemudian ketika diminta untuk memilih teman atau ya intinya asisten lah ya, dia itu menunjuknya orang-orang kafir gitu. Makanya ditegur dengan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu la tattahidu, jangan engkau jadikan la tattahidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Jangan kalian jadikan orang-orang kafir sebagai penolong ya atau sebagai pemimpin dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Jadi karena mentang-mentang dia adalah orang kafir, sebenarnya cuman berwajah Islam ya. Jadi ya dia pasti akan memilih yang sekelas dia kan gitu. Dia akan memilih orang kafir, dan orang-orang mukmin yang benar-benar mukmin dia tidak akan pilih kan, dia pasti. Dan ini terjadi sekarang. Banyak para pejabat yang bukan muslim. Banyak kan? Siapa yang memilih? Pasti karena dia sudah terpilih sebagai pemimpin, dia akan memilih yang seiman dengannya. Benar nggak? Banyak pejabat. Banyak. Karena ini kaitannya dengan seorang pemimpin. Kalau orang sudah menjadi pemimpin, ya apalagi ya tadi otomatis dia punya hak untuk memilih kan gitu. Nah, tapi di sini ditegur kita ditegur nih. Kita ditegur untuk jangan memilih orang-orang kafir sebagai pemimpin. Nah, faktanya sekarang
di pemerintahan kita banyak orang non-muslim yang menjadi pemimpin. Orang Islam sudah ditutupi. Wah, walaupun dia bukan orang Islam tapi dia jujur, kan begitu kan? Padahal di balik kejujuran dia ada sesuatu. Ada sesuatu kan? Dikhawatirkan merusak itu ya. Iya. Allah sudah memperingatkan, ya kan? Di ayat yang pertama tadi, wa idza qila la tufsidu fil ardi, jangan kalian rusak di bumi ini, kan gitu. Nah, Allah juga memerintahkan wala tattahidu wala ya ayyuhalladzina amanu la tattahidul kafirina awliya min dunil mu'minin. Gitu. Tapi kita melaksanakan tidak itu. Kalau kita masih melaksanakan, ingat ayat itu berarti seakan-akan kita menentang atau tidak taat kepada Allah. Berarti secara tidak langsung kita termasuk merusak bumi juga termasuknya. Gitu. Jadi ini perkara yang besar. Makanya kalau nanti di wilayah kita ya ada pemilihan pemimpin, ya itu jangan sabut diri yang muslim. Jangan karena dia kelihatannya jujur, pasti baik, karena dia orang kaya, karena dia apalah ya. Jangan. Seburuk-buruknya orang Islam ketika menjadi pemimpin, dia tidak akan mengkhianati Tuhannya. Ya mungkin adalah korupsinya, ya kan? Ada. Tapi akidahnya tidak sampai ke tingkat akidah. Sekarang kan banyak kasus-kasus korupsi, ya kan, yang bermunculan, ya kan? Itu kan karena imannya dia lemah. Walaupun orang Islam, itulah faktor. Kalau bisa, ini namanya apa? Jangankan pejabat, kita mah untuk evaluasi diri. Kalau kita diamanahkan oleh saudara kita misalnya, jangan jauh-jauh. Minta tolong saya titip uang 100 juta misalnya, iya kan? Begitu di sini, kenapa harus titip ke saya? Saya kalau megang uang ini takut habis. Kan ada aja tuh saudara kita yang percaya kan. Begitu kita pegang, ya udah deh. Nah, kemudian kita misalnya besok sedang tidak megang uang. Kira-kira ketika kita membutuhkan makan, ada uang 100 juta itu yang kita diamanahkan. Kita butuh makan. Kira-kira bisa diambil nggak nih 100 juta? Setan bisikin pakai lagi. Ya, nah mungkin kalimatnya pakai dulu, ya kan, kalimat pakai dulu dah, nanti gampang, nanti ada rezeki kita tutup kan gitu ya. Masalahnya pakai dulu sekali, oke lah, bisa ditutup. Begitu besoknya pakai dulu lagi lah. Akhirnya perlahan terambil gitu ya, dikit. Akhirnya sampai 1 bulan dari sedikit jadi banyak. Itu seperti itu, ini contoh kecil. Gitu. Kadang kita Nah, yang jadi masalah adalah ketika uang yang diamanahkan ini, yang dari kita pakai sedikit menjadi besar, kemudian terlalu besar, akhirnya kita nggak bisa kembaliin. Nah, ini kelakuan para pejabat sebenarnya seperti itu contohnya. Apalagi jumlahnya sampai miliaran. Kemarin saya lihat itu ada di media sosial, penyitaan dana sampai 11, berapa itu? Wah, duitnya nyampe di jajaran kan. Coba kita yang nggak punya duit, ngelihat begitu gimana itu ya? Coba saya minta dikit aja kan gitu. Kalau ngelihat duit bertumpuk-tumpuk segitu kan, bahasa di hati kita, wah ini coba itu dikit aja, itu kayaknya nggak kerasa itu, ya kan? Bagi kita yang membutuhkan. Jadi tergiur siapapun, jangan kita melihat para pejabat kita aja, kadang tergiur, ya. Akhirnya awalnya dikit, yang jadi masalah dari dikit jadi banyak, kemudian kita nggak bisa mengembalikan itu. Nah, akhirnya kan terpaksa, udahlah gelapkan saja, karena nggak bisa mengembalikan kan gitu.
udah gelapkan saja, nanti buat cerita begini begitu, nanti akhirnya kita nggak usah membayar. Nah itu iman kita di situ dipertaruhkan, diuji iman kita. Tapi bagi mereka yang punya iman, yaitu walaupun seberapapun nilainya, kecilnya apalagi besarnya, dia akan perhitungkan karena dia tahu pasti suatu saat nanti ketika kita dijemput, kalau sudah mendekati ajal kita, ini akan dihisab oleh Allah, ya kan? Akan dihisab berapapun, sedikit pun nilai yang kita ambil itu akan dihisab. Jadi jangan salah, dikit ini nggak bakal ketahuan, Allah juga maklum kali kalau dikit, kan begitu. Ya, padahal nanti di akhir kita akan dihisab. Insya Allah kalau orang dalam hatinya imannya kuat dan dia yakin bahwa Allah Maha menghisab, gitu, dia tidak akan ambil sendiri. Walaupun dia ambil, mungkin ada proses izin, ya kan, dengan kaitan pinjam dulu atau apa, begitu kan? Iya, nanti diganti. Itu ada prosesnya. Apalagi uang negara. Waktu itu ada cerita sampai diamanatkan, dipendam ya uangnya, atau pernah kan dengar ya? Ya. Sampai dia meninggal, dia cari. Benar-benar amanah banget. Iya. Ya itu kan. Jadi termasuk orang korupsi juga itu merusak, dibunuh. Ya. Jadi dalam kaitan ayat ini diantaranya kemudian adalah memilih atau menjadikan pemimpin non muslim juga itu bagian daripada merusak. Ya, karena itu kerjaan diantara kerjaan orang munafik. Termasuknya Abdullah bin Ubay bin Salul itu, ya, dia selalu memilih tokoh-tokoh yang seserver dengan dia. Kan dia tahu orang munafik akan tahu siapa munafik, kan begitu. Jadi dia akan pilih yang mendukung dia kan. Spike makanya diingatkan oleh Allah kan gitu ya. Itu jam 6.14. Sebelum kita lanjut, ini sebenarnya ayat begitu panjang, tidak bisa dijelaskan secara keseluruhan, tapi minimal tadi dari ayat per ayat kita tahu maknanya, kedua kita tahu tujuan si ayat. Ya, itu kan yang paling penting ya. Nah, ada pertanyaan terkait? Assalamualaikum. Satu tadi. Ya. Kalau orang munafik belum tentu kafir. Ya, Kalau kafir udah pasti munafik. betul. Gitu ya, tadi ya? Iya. Kafir itu kemarin kita ada namanya kafir zimmi, ada kafir harbi, ada juga kafir jindi. Nah, itu kan. Iya. Ya, jadi ini sebenarnya kafir yang mana yang dimaksud? Kaitannya untuk menjadi pemimpin, intinya semua kafir itu tidak boleh. Tapi kalau kaitannya dengan diperangi atau tidak, nah itu. Ya, jadi ada kafir yang kita wajib perangi, ada kafir yang tidak kita perangi. Ya, yang kita perangi itu kafir jindik dengan kafir harbi. Kafir jindik itu kafir yang mirip dengan orang munafik, dia menampakkan keimanan kemudian menyembunyikan keingkarannya. Gitu. Kalau kafir harbi, yaitu yang mereka dengan terang-terangan ingin memusnahkan orang Islam. Itu kafir harbi. Kalau kafir dhimmi, mereka yang tidak percaya dengan ajaran Islam, tapi dia toleransi, berbuat baik dengan kita, bertetangga. Nah, seperti kafir yang ada di sekitar kita itu kafir dhimmi, ya kan? Jadi mereka bersinggungan dengan kita, ya, bertetangga, bahkan bersosialisasi, ya. Nah, itu mereka kafir dhimmi.
Kafir dhimmi itu tidak boleh kita kita perangi, bahkan haram hukumnya membunuh mereka sama dengan membunuh orang Islam. Jadi harus kita jaga hak-haknya, gitu. Jadi tidak boleh, karena kafir dhimmi itu mereka sama dengan pikirannya itu tidak ada niat untuk menyerang Islam, tidak ada. Dia mah hanya mungkin beda akidah aja. Beda akidah aja, mungkin dalam hatinya udah saya sudah nyaman dengan Tuhan saya, kan begitu kan, dengan ajaran yang diajarkan oleh bapak moyangnya, kan begitu ya. Susah memang kalau orang tidak dapat hidayah, susah ya, termasuknya ateis, susah. Mereka paham kalau secara teori itu paham, memahami Tuhan segala dia terpaham, tapi ya karena tadi nggak dapat hidayah. Tapi kalau kaitannya dengan menghancurkan syariat Islam, dia nggak ada. Makanya itu namanya kafir dhimmi. Ya, kafir dhimmi. Di zaman Nabi juga banyak kafir dhimmi itu dilindungi hak-haknya selama mereka mengikuti aturan syariat Islam. Maksudnya ikut membayar pajak, bayar diat, gitu, dan sebagainya. Ya. Ya. Kalau murtad termasuk kafir apa enggak? Hah? Murtad. Ya. Kan disebutkan dia orang Islam nih. Kan saya pernah dengar ya katanya orang kalau nggak sholat Jumat 3 kali karena kafir juga. Oh. Itu gimana? Ya. Kalau orang tidak sholat Jumat 3 kali saya pernah saya sering itu kadang gitu kan. Nggak sholat Jumat 3 kali terus sudah senang kafir dia berturut-turut karena kafir juga. Iya, iya. Islam nih. Ya, jadi itulah pentingnya kita memahami sebuah ungkapan. Itu ungkapannya siapa? Kaum ulama itu ulama siapa? Itu. Pertama, orang murtad itu ya kafir. Cuman dia tergolongnya bisa masuk kafir dhimmi, bisa di kafir harbi. Nyatanya saya pernah lihat ya kebanyakan si dhimmi kalau di Indonesia itu dhimmi ya. Tapi kalau kafir yang kemudian dia menjadi misionaris dan bahkan melecehkan agama Islam, dia sebenarnya sudah tergolong kafir harbi, yang wajib diperangi. Makanya kalau dilihat di media sosial, ya di media sosial orang non Muslim melecehkan umat Islam kepada dia dari Islam, kemudian dia jadi murtad, malah jadi murtadnya itu menyerang umat Islam kan gitu ya. Itu kafir harbi, wajib diperangi. Kafir tadi selama dia yang murtad saja misalnya udah nyaman-nyaman aja karena dia Islam, perempuan suaminya kafir, dia akhirnya jadi kafir gitu kan. Tapi tidak ada ini, tetap masuk kafir dhimmi. Itu contohnya ada, saya punya tetangga. Nggak tahu kirain saya non muslim dari dari bawaannya, nggak tahu jadi ikut suaminya non muslim, istrinya non muslim, tapi dari wajahnya kan orang Indonesia mah susah melihatnya, ya kan ya. Begitu ngobrol-ngobrol, saya juga sebetulnya dulu Islam, jatuh. Banyak orang kaya kan ada satu tuh saya urus KTP-nya, namanya Nuriati. Iya. Ini suaminya dapat orang Batak. Nah. Urus saya masuk. Pas mengurus mana nih baptis nih? Dibaptis dulu. Iya. Dibaptis dulu untuk jadi Kristen. Jadi gitu. Iya, orang sampai segitunya ya. Artinya gara-gara tadi kebutuhan, ya kan, punya memilih suami orang non muslim, ya kan, akhirnya dia ikut. Makanya benar di dalam Al-Quran itu ya, wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairum min musyrikati walau ajabatkum. Janganlah kalian nikahi orang wanita musyrik ya, sampai dengan karena wanita
setaranya orang musyrik itu dengan hamba sahaya yang nggak merdeka. Bisa disetarakan, tapi justru bahkan hamba saya lebih baik daripada orang musyrik. Gitu. Jadi levelnya itu level pembantu. Bahkan pembantu lebih mulia daripada musyrik. Mendingan nikahin pembantu. Gitu. Ya, kalau bahasa sekarang, kalau dulu kan tidak ada ya. Kalau lebih beriman kan. Iya, yang lebih beriman. Kenapa? Karena ini akan membawa akidah kita. Sebaliknya, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala 'abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Dan janganlah kalian nikahkan gitu. Nikahkan anak-anak kita dengan orang-orang musyrik sekalipun, dan karena orang mukmin itu ya, hamba sahaya laki-laki itu lebih baik daripada orang musyrik, walaupun mereka menikah. Kenapa? Ulaika yad'una ilan nari, mereka membawa kepada api neraka. Wallahu yad'u bil maghfirati bi'izni wa jannati bi'izni. Wallahu yad'u ila jannati wal maghfirati bi'izni. Dan Allah mengajak kepada surga dan ampunan atas kecukupan. Jadi itulah fungsinya kenapa kita harus memilih. Kalau Islam harus nikah dengan orang Islam karena akidah dan yang saya lihat di lapangan, kalau perempuan nikah dengan non-muslim, kebanyakan mereka ikut dengan agama. Akhirnya populasi mereka banyak. Dan juga ada orang Islam yang nikah dengan musyrik. Jadi dia ikut ke agama istrinya. Ada artis tuh saya lihat. Beberapa artis tuh ada itu. Saya jengkel banget tuh di filmnya dia jadi kiai. Yang sang pencerah itu ada yang pernah lihat tuh. Sang pencerah yang dia jadi tokoh Muhammadiyah di film. Siapa sih namanya tuh? Yang di film namanya Sang Pencerah, tapi menceritakan sosok seorang Muhammad Darwis. Muhammad Darwis itu pencetus Muhammadiyah, Kiai Haji Dahlan, ya kan? Kalau nama itunya awalnya itu Muhammad Darwis, kemudian kan ketika belajar di Kairo, di Mekah, dia di Kairo ya, kemudian jadilah ulama, ganti namanya, namanya Muhammad Dahlan ya. Haji Muhammad Dahlan, ini namanya Darwis. Itu difilmkan kan, si pemerannya itu murtad. Si pemerannya itu orang Islam murtad. Kenapa murtad? Dia dapat istrinya orang musyrik. Dapat istrinya. Siapa itu namanya? Pernah nonton nggak? Coba cek di internet itu. Ada film Kiai Haji Muhammad Dahlan, dia artis. Jadi kiai itu semua yang menjadi tema poin-poin dalam film itu menceritakan tentang kebaikan memang. Contoh dia yang saya sangat ini ya, yang populer saat itu kasusnya masalah kiblat. Kiblat dalam film itu diceritain masalah kiblat. Oh ini kiblatnya agak miring, kata Kiai Haji Muhammad Dahlan itu miring, dia miring dia. Orang nggak lurus, masjidnya lurus, dia miringin karena memang ngikutin kalau zaman sekarang kan sudah canggih untuk menentukan kiblat. Kalau dulu kan menentukan kiblat itu berdasarkan pergerakan matahari kan gitu. Kalau mataharinya ke sana, bayangannya ke sini, maka kiblat agak ke sini, begitu kan? Ngikutin itu tuh. Tapi ternyata ada salah perhitungan. Kemudian itu Kiai Dahlan itu menggunakan apa sih itu mata angin itu ya. Ini salah ini, makanya dia maunya sholatnya agak miring aja. Jamaah yang lain pada bingung kenapa dia miring gitu kan. Ternyata itu teliti benar.
masjid itu kurang pas kiblat, agak miring. Sampai ke situ dia jadi pemerannya itu. Hebat tuh. Sampai ke bid'ah-bid'ah juga dia sebut. Tapi ya endingnya setelah film itu baru saya sadar itu dia murtad itu. Anjir itu murtad. Ikut istrinya cantik memang. Apa sih makna cantik itu kalau udah tua berpeot? Peot kan? Ih, hebat secantik-cantiknya kalau udah tua berpeot. Akidah terus sampai akhir. Usia kita paling jago. Sudah dicabut hidayahnya begitu, makanya kita berdoa itu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah jangan kau cabut hati kami. Itu maksudnya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, setelah kau berikan hidayah kepada kami. Kan gitu kan? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Dan ya Allah anugerahilah kami rahmat dari sisimu. Itu makanya ada doa itu. Supaya tadi itu jangan sampai hidayah kita dicabut. Nah, tentunya dicabutnya kita ya karena sesuatu. Awalnya mengikuti hawa nafsu. Dan itu cinta dengan wanita yang cantik sekali. Akhirnya mau tidak mau ada syarat kan. Kalau saya mau sama kamu boleh, tapi kamu ikut iman saya. Kan ada satu. Itu cerita itu dari dulu ada, dari zaman dulu ada, bahkan ada itu di zamannya sahabat atau siapa saya lupa. Itu ada yang hafid Al-Quran, yang hafal Al-Quran itu diceritakan dalam kitab di salah satu karyanya Ibnu Katsir itu saya lupa namanya. Di sini ada seorang yang soleh hafid Al-Quran karena dia melirik seorang wanita yang cantik. Luar biasa. Kalau sekarang mah Miss Universe mungkin ya tergoyah hatinya. Nah dia juga tahu sih wanita itu, saya tahu dia suka sama saya. Nah karena beda akidahnya kan, saya buat dia ikut. Dia tahu sendiri orang non muslim kalau ada salah satu tokoh Islam gitu ya kan yang murtad langsung diambil, dia di testimoni semacam pengakuan di dalam, mohon maaf, di suatu tempat ibadahnya itu ya kan, suruh khutbah ya kan, suruh khutbah di bawah saya mantan muslim, saya dulu keluarganya itu ya, jadi seakan-akan tuh menunjukkan bahwa kebenaran itu adalah kebenaran non muslim gitu kan. Iya, saya tidak sebutkan soalnya takut menyinggung. Itu banyak begitu. Jadi kalau tokoh-tokoh Islam murtad itu biasanya jadikan tadi itu testimoni untuk khutbah, kemudian seakan-akan yang benar itu bukan Islam, yang benar itu agama lain. Nah itu. Itu kan itu filmnya keren kan itu. Yang lihat aja tuh, yang saya jengkelnya itu pas jadi kiainya itu. Jengkel saya itu, wih kiai. Saya awalnya tuh waktu nggak tahu dia murtad itu, ngelihat film itu tertusuk hati saya. Masya Allah, perjuangan ulama kita dulu, ya kan? Dia perjuangannya tertusuk saya. Begitu saya udah tahu murtad, jengkel saya itu, film apaan itu? Iya, namanya film. Bener sumpah lah itu. Tadinya saya itu tertusuk karena yang dibawakan cerita oleh dia ini, maksud perjuangan ulamanya ini kan. Tapi dia murtad, coba gimana coba? Itu beneran murtad, nggak katanya. Itu ya bapak-bapak, jangan ya. Ya. Lihat ucapan salam
Hukumnya bagaimana Ustaz? Apa makruh? Apa jadi sunnah biasa? Orang yang sudah suami. Jadi saya nih, karena saya kan perempuan, kamu kan salam nih sama Ustaz, Ustaz kan udah punya istri. Iya. Itu hukumnya gimana? Ya, salamnya itu salam apa? Ucapan assalamualaikum Dalam maksudnya dalam rangka apa nih? ucapan salam aja gitu. Karena dia itu, karena salam itu kan doa ya. Iya. Oh, jadi dari sisi hukumnya, apakah dia tetap menjadi sunnah gitu kan? Jadi, ya. Jadi kalau bicara hukum itu fleksibel. Awalnya hukum asalnya itu sunnah, asalnya hukum asal. Oh, mengucapkan salam itu sunnah, asalnya. Kemudian bisa berubah bagaimana tempatnya, gitu kan? Bisa menjadi makruh, bisa menjadi haram, bisa menjadi, gitu kan? Tergantung tempatnya. Nah, kalau bagaimana kalau keadaannya tadi termasuknya di mana? Ya, kita kembali kepada kedudukan mengucapkan salamnya. Kalau mengucapkan salamnya di tempat umum karena ada suatu perihal lain-lain, ya kan, bisa saja, dan itu tetap sunnah karena sebagaimana orang muslim ketemu dengan muslim, ya kan, saling mengucapkan salam, dan itu ada di hadisnya bahwa mengucapkan salam itu sebuah kebaikan dan menjawab salam itu kemudian menjadi wajib. Dan bahkan menjadi sunnah kalau ya tadi di kondisinya yang lain. Kalau misalnya di tempatnya salamnya itu, contoh ada perempuan suka sama laki-laki, ya ini bicaranya bukan suami istri, apalagi yang dia sudah berkeluarga, kan begitu. Suka ini unsur yang membuat dia haram, sunnah atau makruhnya sebenarnya di unsur hatinya. Iya. Iya, karena dia suka sebenarnya dia mengucapkan salam. Beda nadanya juga, menghanyutkan. Ya. Iya, menghanyutkan. Iya, termasuknya itu kan unsurnya apa dia. Jadi yang kita nilai itu mungkin manusia tidak bisa menilai, Allah yang tahu kan gitu. Nah, jadi unsurnya dia ini ingin menggoda suami orang. Nah, ya kan, kalau ingin menggoda suami orang ini sudah jelas niatnya sudah salah. Jadi semua perkataannya itu akan berbau maksiat semua. Bahkan termasuk salamnya, walaupun awal hukumnya sunnah kemudian menjadi haram, bukan lagi makruh, haram karena tadi niatnya menggoda suami orang, begitu kan? Jadi jangan kita fokus kepada salamnya sebetulnya, fokus kepada awal niatnya. Dia ini ada unsur apa? Kalau dia niatnya menggoda suami orang, semua perkataannya menjadi maksiat, termasuk salamnya. Iya. Kan memancing kakak ya. Tapi sebenarnya kalau untuk menghindari hal seperti itu sebaiknya bagaimana ya? Karena ada perkataan juga yang mengatakan soal kita memberikan saran kepada orang yang sudah beristri atau berkeluarga melalui mahramnya. Nah, sebaiknya seperti itu. Apa bagaimana? Menghindari. Sebenarnya kalau kita menjadi laki-laki yang mau menundukkan matanya, kan mohon maaf, laki-laki itu harus kita terima watak laki-laki itu kodratnya ya, berapa? 90% nafsu, 10%-nya itu ya. Iya, tergoda kan gitu ya. Maka yang baik itu kan laki-laki terus menundukkan matanya, menundukkan pandangannya, gitu, supaya terhindar dari hawa nafsu. Maka kalau ada berbau-bau seperti tadi itu, salamnya dari perempuan, apalagi yang sudah berkeluarga, ya kan kita kalau kita punya istri
tunjukin lah tuh ada yang kan gitu untuk menghindari. Tapi kalau misalnya kita tidak ada unsur itu karena ya ini mungkin kaitan bisnis atau yang lainnya kan kita dibuka aja. Tapi dalam hati kan kita tadi harus ada niat juga untuk menghindar karena hal-hal yang begitu di dalam kehidupan nyata tidak bisa dihindari. Tapi kita sebagai laki-laki kalau kita emang mau buat imannya maka tundukkanlah pandangan kita karena godaan iblis itu berawal dari pandangan. Ini panah iblis itu ada di pandangan. Kalau panahnya kita tundukkan, insya Allah godaan-godaan berikutnya tidak bisa. Ya. Jadi tetap kita jawab salam, tapi kita dulu. Nah, bisa juga begitu. Kalau misalnya di jalan umum, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Pandangannya yang jangan ke depan. Salamnya tetap kita jawab. Untuk menghindari tadi itu. Tapi kalau sekarang nih mohon maaf, ya kan mohon maaf wanita-wanita perempuan-perempuan kan kita susah untuk menghindari pandangan. Ya. Tapi kan kembali kalau mau terhindar dari hawa nafsu, tundukkan pandangan. Tapi kalau keadaannya sudah menjadi ya apalagi orang perempuannya jualan segala apa, kita susah juga. Ya, tapi tadi kembali ke hati kita ya, niatnya juga diluruskan. Memang susah Pak bagian itu. Saya juga masih belajar itu. Iya, jangankan pertanyaan itu, saya sendiri masih belajar. Masalahnya kita itu juga gak bisa lihat orang ya. Gak bisa baca. Iya. Nah, bisa baca niat orang. Husnudon aja lah Pak. Iya, paling pertama kita husnudon. Kalau terindikasi ada hal-hal syahwat, maka segera. Karena iblis itu pakarnya dalam menggoda. Baik, itu saja Bapak-bapak sekalian, Bapak-bapak sekalian, jam 6:39 lewat sedikit ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi, kalau tidak semua, insya Allah kita bahas di sesi yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi kebaikan bagi kita dan kita semakin mengetahui, memahami kandungan ayat suci Al-Quran yang menjadi syariat Islam. Demikian akhirnya saya cukupkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.